Kalau manusia batiniah kita terbangun dengan baik, maka karakter kita diubahkan, sikap kita diarahkan, pikiran kita memiliki hikmat Tuhan, dan akhirnya kita bisa membuat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang tepat. Salam semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, setiap kita pasti ingin mengalami yang namanya bahagia dan berhasil. Tetapi nilai kebahagiaan dan nilai keberhasilan itu seringkali kita pahami secara salah atau menurut ukuran dunia ini. Oleh sebab itu kita perlu memahami kebahagiaan dan keberhasilan yang kita rindukan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mengejar sesuatu yang palsu, sesuatu yang justru nanti akan mengecewakan, tetapi sesuatu yang bernilai kekal. Kalau berbicara tentang kebahagiaan dan keberhasilan, kita bisa belajar dari Mazmur pasal yang pertama. Kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Mazmur pasal yang pertama tentang kebahagiaan dan keberhasilan. Setiap kita pasti punya mimpi untuk mengalami beberapa hal yang ditulis di sini. Misalnya di ayat yang pertama, dimulai dengan perkataan berbahagialah. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Siapa yang tidak ingin diberkati Tuhan? Sangat menarik sekali karena di Alkitab kalau bicara berkat dan bahagia itu seringkali itu saling terkait. Bahkan ada beberapa istilah kata bahagia itu menunjuk keadaan orang yang terberkati. Demikian juga ketika orang diberkati, seringkali juga akan ditampilkan sebagai pribadi yang berbahagia. Dan ini menarik karena kalau bicara bahagia, fokusnya pada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sementara, hal-hal yang materi. Berarti itu hanya ukuran dunia ini saja, walaupun tidak selalu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kata berbahagia ini menjadi kerinduan kita semua. Demikian juga kalau kita baca di ayat yang ketiga, itu di bagian akhir dikatakan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Siapa orang yang tidak ingin berhasil? Siapa orang yang tidak ingin mengalami kesuksesan dalam hidup ini? Apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakannya berhasil. Itu pasti impian kita semua. Itu pasti kerinduan kita semua. Kembali, keberhasilan seperti apa yang kita kejar dalam hidup ini? Mari kita lihat bagaimana kita bisa mengalami keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup kita dalam pengertian kebenarannya Tuhan. Ada 4 hal yang dinyatakan oleh Mazmur pasal yang pertama ini. Yang pertama, kebahagiaan dan keberhasilan hidup kita itu sangat ditentukan oleh siapa yang kita dengar. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang akan berbahagia kalau dia tidak mendengar dan mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang merendahkan orang-orang saleh, orang-orang yang tidak peduli dengan kebenaran Tuhan. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang dengan tegas mengambil sikap untuk tidak mau taat, tidak tunduk, bahkan akan memberontak Tuhan, melawan Tuhan dalam banyak hal dalam kehidupannya. Kalau kita ingin perjalanan hidup kita mengalami yang namanya kebahagiaan dan keberhasilan sejati, bernilai kekal dalam ukuran Tuhan, maka hal pertama yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak mengikuti perbuatan-perbuatan orang fasik. Setiap keputusan, setiap pilihan, setiap langkah-langkah di dalam hidup kita, kita mesti pastikan bahwa kita mengikuti nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihlah orang-orang yang tepat, orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang punya kedewasaan secara rohani, orang-orang yang punya wawasan kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai surgawi. Kalau kita membutuhkan masukan, membutuhkan nasihat, kita ingin berkonsultasi karena kadang-kadang mungkin kita diperhadapkan situasi yang sulit untuk membuat sebuah keputusan dalam hidup kita. Pastikan kita mencari seseorang yang akan mengarahkan kita pada kehendak Tuhan. Pastikan kita akan mengikuti nasihat orang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kita ambil sikap itu dalam banyak hal dalam hidup kita, kita sedang mempersiapkan hidup kita melangkah dalam keadaan yang nanti menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, di mana kamu berada? Kalau saudara ingin mengalami kebahagiaan dan keberhasilan dalam wawasannya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, maka kita harus selalu sadar dan waspada di mana hidupku saat ini. Tadi yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian dilanjutkan, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ada banyak orang Kristen yang berdoa supaya pekerjaannya semakin hari semakin maju, karirnya semakin meningkat, berdoa supaya dapat promosi di perusahaannya, berdoa supaya ekonominya semakin membaik. Tetapi ketika Tuhan semakin memberkati, kadang-kadang mereka menjadi lupa diri, mereka terlalu keasikan dengan berkat dan tidak punya waktu, atau bahkan mengabaikan Tuhan sebagai sumber berkat. Di mana saudara berada saat ini? Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, apakah engkau masih tetap berada bersama-sama dengan Tuhan? Itu akan menentukan kebahagiaan dan keberhasilan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kebahagiaan dan keberhasilan sejati yang bernilai kekal dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang ketika diberkati Tuhan, pekerjaannya semakin membaik, ekonominya semakin baik, akhirnya dia justru jatuh dalam dosa. Berkat itu sesuatu yang membuat hidup kita jadi lebih mudah, lebih nikmat. Tetapi kalau kita tidak waspada dengan diri kita, ketika kita diberkati, maka kita justru akan terperosok dalam dosa. Karena semakin kita diberkati Tuhan, apa saja dalam hidup kita semakin mudah untuk kita lakukan. Dahulu ketika ada godaan, pencobaan yang akan menarik kita dalam dosa, karena dari sisi berkat mungkin kita tidak sebaik sekarang, kita tidak bisa akhirnya larut dalam godaan itu. Tetapi begitu semakin diberkati, kalau tidak waspada, karena semuanya jadi semakin mudah untuk membuat putusan, untuk melakukan sesuatu, seringkali justru membuat orang terperosok, terseret di dalam dosa. Saya ketemu seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan luar biasa.
Ketika dia diberkati Tuhan semakin banyak, akhirnya dia punya uang dan fasilitas semakin banyak. Kalau sebelumnya karena gajinya itu hanya cukup untuk hari-hari, dia tidak bisa terlalu sering untuk liburan, untuk pergi jalan-jalan dengan keluarganya. Dia harus hemat betul gaji yang dia dapat supaya dia bisa melakukan perjalanan liburan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Setahun sekali juga bersyukur. Tetapi dalam perusahaan itu makin lama semakin naik, posisinya semakin baik. Akhirnya dia punya penghasilan yang sangat besar, fasilitas yang sangat bagus sekali. Akhirnya dia setiap Sabtu dia sudah mulai bisa pergi keluar kota. Setiap Sabtu dia sudah mulai, bahkan Jumat malam dia keluar kota. Awal-awal hari Minggu dia masih mencari gereja di mana dia bisa beribadah. Tetapi makin lama, kalau pergi di sebuah tempat sulit untuk dapatkan gereja, dia nggak ke gereja. Dan itu berlangsung terus sekian lama. Akhirnya dia jarang sekali ke gereja, jarang sekali beribadah. Dia tidak bawa lagi keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jebakan sebuah berkat. Kemudian ada masalah yang mengguncangkan perusahaannya luar biasa sekali. Dan akhirnya dia menjadi salah satu yang harus menanggung masalah keuangan di perusahaan karena posisinya yang sangat tinggi. Dia harus bertanggung jawab dalam keadaan yang akhirnya satu persatu fasilitasnya hilang. Satu-satu kenikmatan yang dia dapat dari penghasilannya juga berkurang. Penghasilannya juga akhirnya juga harus berkurang. Sementara dia dikejar-kejar oleh pihak bank untuk melunasi hutang-hutang perusahaannya, di mana dia yang tanda tangan setiap transaksi, setiap mengajukan pinjaman di bank. Akhirnya dia dalam keadaan depresi, bahkan ingin bunuh diri. Dalam keadaan seperti itu, puji Tuhan, karena ada teman sesama pengusaha mengajak dia untuk datang dalam sebuah persekutuan. Dalam persekutuan itu, Tuhan menjamah hatinya. Akhirnya dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mulai bagian demi bagian menolong dia. Saudara-saudara, Bapak ini memang tidak dalam posisi melakukan banyak dosa. Masih termasuk orang yang baik. Tetapi siapa yang tahu, karena begitu banyak fasilitas dan banyak uangnya, dia bisa pergi keluar kota, keluar negeri, tidak selalu dengan keluarganya. Siapa yang tahu bahwa dia tetap bisa menjaga kekudusan hidupnya? Di mana kita berada, itu akan menentukan apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang dari Tuhan dan keberhasilan yang dari Tuhan atau tidak. Yang ketiga, siapa yang menjadi komunitasmu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau sesekali datang di sebuah komunitas, itu tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Tetapi di sini dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti dia memang menjadi bagian dari kumpulan pencemooh itu. Orang-orang fasik itu, orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang merendahkan kebenaran Tuhan, orang-orang yang suka mengolok-olok orang yang setia kepada Tuhan,
Orang-orang yang suka menghina orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Komunitas itu memberi pengaruh yang sangat besar. Makanya ada peringatan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya lama melayani pemuda remaja. Dulu ketika saya masih di awal-awal saya kuliah, saya melayani pemuda remaja, mereka setia, aktif sekali. Kemudian ketika mereka sudah mulai ada keinginan pacaran, itu biasanya mulai goncang ini kesetiaan dan komitmennya. Apalagi ketika mereka udah ketemu pacar yang tidak mencintai Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan. Beberapa anak muda saya akhirnya tinggalkan Tuhan, atau kalau tidak terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang-orang yang tidak suka ke gereja, tidak takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, persekutuan-persekutuan seperti ini sangat baik sekali. Membangun iman kita, membangun karakter kita, membangun wawasan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Semakin kita alami pergumulan dalam hidup ini, semakin kita merasa, menyadari bahwa kita ada kelemahan, ada kekurangan. Saudara cari komunitas yang tepat, komunitas yang membangun. Dan saya sangat percaya komunitas orang-orang percaya di mana Tuhan hadir, itu akan membangun manusia batiniah kita. Sehingga kalau manusia batiniah kita terbangun dengan baik, maka karakter kita diubahkan, sikap kita diarahkan, pikiran kita memiliki hikmat Tuhan, dan akhirnya kita bisa membuat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang tepat. Dalam dunia kerja di mana saudara selama ini bergelut, pasti ada banyak tantangan, ada banyak tekanan, ada banyak godaan, ada banyak pencobaan. Dan kadang-kadang tidak semuanya itu memberi pengaruh positif. Godaannya bisa saja menarik kita keluar dari rencana Tuhan, menggoncangkan iman kita. Untuk bisa bertahan dalam godaan, dalam pencobaan yang berat, salah satu cara yang terbaik adalah milikilah komunitas rohani. Makanya saya senang setiap dipanggil untuk membagikan firman Tuhan di persekutuan-persekutuan kantor. Bagi saya, orang-orang di persekutuan kantor itu salah satu garda depan saksi-saksi Kristus. Karena setiap hari teman-teman bertemu dengan orang-orang dengan beragam latar belakang, beragam budaya, beragam kepercayaan. Imanmu sungguh-sungguh dipertaruhkan, imanmu sungguh-sungguh diuji di situ. Engkau akan menjadi garam dan terang, atau engkau justru diasinkan oleh dunia ini. Ini orang-orang yang bersekutu di kantor-kantor, itu berarti dia sedang membangun dirinya untuk bisa jadi saksi yang lebih baik. Dan itu pasti akan mewarnai tempat di mana dia bekerja, dan akan menerangi, menggarami dengan baik ketika nilai-nilainya Tuhan itu dibagikan. Tetapi ketika ada orang Kristen sendirian di sebuah perusahaan, dia bergelut dengan cobaan, godaan, biasanya lebih berat. Karena dia berada di komunitas yang memberi pengaruh berdosa, pengaruh buruk, itu pasti berat sekali. Makanya di sini diingatkan, kalau ingin bahagia jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita bisa punya teman sebanyak-banyaknya, tetapi kalau berkomunitas
duduk bersama, kita berbagi hidup, kita men-sharingkan hidup kita saling menasehati, kita saling menguatkan, kita saling membangun satu sama lain. Yang paling baik adalah komunitas sesama saudara seiman. Apalagi kita yakin dengan janji Tuhan Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ketika Yesus hadir dalam komunitas rohani kita, maka tidak hanya hidup kita yang diubahkan, dibangun, tetapi kita juga, iman kita menjadi semakin kuat untuk menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Kita semakin punya hikmat bagaimana membuat keputusan dan pilihan yang benar. Sekarang yang keempat, apa yang kita sukai? Itu menentukan kebahagiaan dan keberhasilanmu. Ayat 2 dulu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kau sukai? Karena apa yang kita sukai itu pasti paling mempengaruhi hidup kita. Secara jasmani saja, kalau kita menyukai makanan yang ada yang membuat kita jadi kolesterol kita naik, maka kita bermasalah dengan kesehatan kita. Apa yang kita sukai mempengaruhi tubuh kita. Demikian juga apa yang kita sukai itu akan mempengaruhi pikiran dan hidup kita dalam hidup ini. Saya ketemu banyak suami yang suka bertengkar dengan istrinya gara-gara dilarang minum kopi. Sementara suaminya memang senang sekali dengan kopi. Kalau nggak ngopi sehari aja, dia pusing. Dia uring-uringan. Jadi kayak orang kecanduan saja. Kenapa dia sampai rela bertengkar dengan istrinya gara-gara secangkir kopi? Karena dia sangat suka dengan kopi itu. Di ayat 2 tadi, apa yang mempengaruhi hidup kita? Kalau kita ingin bahagia dan berhasil, punya pengaruh yang begitu kuat dalam hidup kita, firman Tuhan, Taurat Tuhan, pengajaran Tuhan. Kita harus menyukai kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini produk dari apa yang kita pikirkan. Makanya di situ menyukai dan merenungkan. Jadi bukan sekedar suka, kan banyak orang Kristen ini suka ini, PA seneng, rajin baca Alkitab. Bahkan bukan pendeta tetapi dikit-dikit yang keluar ayat, hafal sekali dengan ayat. Tetapi perilakunya, sikapnya itu seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Di kantor ketika bekerja, cara kerjanya, cara memperlakukan orang lain seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Karakternya buruk sekali, kebiasaannya buruk. Padahal sering ngutip ayat firman Tuhan, itu artinya dia punya pengetahuan akan firman Tuhan. Ternyata kalau orang suka baca Alkitab, suka dengar khotbah, suka baca buku-buku, apalagi sekarang jemaat pun juga suka baca buku-buku teologi ini. Pengetahuannya banyak, makanya di situ ditambahkan yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Berarti kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar aku ingin tahu kebenaran Tuhan, aku ingin tahu pengajaran Tuhan. Lebih dari itu, aku ingin firman Tuhan itu sungguh-sungguh mengubah cara berpikirku, mengubah manusia batiniahku. Makanya dia merenungkannya. Tidak hanya seminggu sekali, tidak hanya sekali-sekali, tetapi siang dan malam. Berarti firman Tuhan yang dia sudah tahu, ada dalam pikirannya, dia renungkan.
merenungkannya, dicerna dengan baik, kemudian direnungkan, sampai firman Tuhan itu akhirnya masuk di hati kita, memperbarui hati kita, mengarahkan kehendak kita, mengubah sikap kita terhadap sesuatu. Ketika itu sampai terjadi, maka ayat yang ketiga itu akan kita alami. Hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu biasanya akan tumbuh sangat subur sekali, daunnya segar sekali. Dan kalau pohon itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sehat, maka akan menghasilkan buah yang lebat pada musimnya. Di sini dikatakan pada musimnya, karena memang buah itu akan keluar dari pohon itu pada musimnya, tidak sembarang. Walaupun kadang-kadang ada pohon tertentu itu sepertinya sepanjang musim berbuah, itu berarti produktif sekali. Saudara-saudara, inilah hidup kita. Proses menjadi bahagia itu, menjadi berhasil itu, mestinya hidup kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi alirannya Tuhan, alirannya kebenarannya Tuhan, kasihnya Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, profesi kita apa, pekerjaan apa, akan berhasil, akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya produktif, akan berhasil berbuah. Tetapi ada masanya, karena ada pohon itu ada masanya, dia bertumbuh dulu dahannya, pohonnya dulu batangnya, kemudian dahannya, tumbuh dulu daunnya. Buah itu akan keluar pada musimnya. Saya sangat percaya orang-orang Kristen yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya sangat yakin orang-orang Kristen yang hidupnya diubah kebenaran firman Tuhan hari demi hari, yang kerohaniannya sehat, dia akan mengalami produktivitas hari demi hari semakin baik. Dalam segala aspek kehidupannya, akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Dan kalau pertumbuhannya memang baik, sehat, pasti akan mengalami kenaikan hidupnya itu. Karena kan di sini dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi prosesnya harus benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali, kita semua pasti ingin bahagia. Kita ingin berhasil. Tetapi biarlah impian untuk menjadi orang yang bahagia dan berhasil itu harus diselaraskan dengan keinginannya Tuhan. Dalam nilainya Tuhan. Tuhan ingin kita bahagia dan berhasil, tetapi Tuhan ingin kita semua mengikuti polanya, mengikuti proses yang dari Dia. Yang pertama tadi, kita harus selalu ingat siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini. Ya pasti Tuhan, tetapi Tuhan bicara melalui banyak orang yang secara rohani lebih dewasa dari kita. Orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang punya wawasan rohani yang baik. Itu menjadi penasehat terbaik kita. Yang kedua, di mana kita berada? Pastikan saudara bekerja di mana saja, saudara tinggal di mana saja, saudara ada dalam posisi di mana saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai saudara berjalan sendirian mengikuti orang fasik, tetapi saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, siapa komunitasmu? Pastikan saudara punya orang-orang dekat, orang-orang yang mempengaruhi hidupmu. Itu adalah orang-orang yang mengarahkan hidupmu di jalan Tuhan. Orang-orang yang memberi pengaruh kerajaan Allah dalam hidupmu, yang membuat engkau semakin berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang kau sukai? Jangan hanya senang baca Alkitab, jangan hanya menambah pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan itu benar-benar
engkau cerna, engkau renungkan, sehingga pikiranmu diubah, diperbaharui hari demi hari. Sudut pandangmu terhadap sesuatu itu diubah hari demi hari. Dan struktur pikiranmu itu juga ditata, sehingga itu sesuai dengan cara berpikirnya Tuhan. Sampai kebenaran itu masuk di hatimu, mengubahkan sikap, kehendak, dan perilakumu. Ketika kita berproses seperti ini, kita sedang berada seperti pohon yang sedang ditanam di tepi aliran air. Hidup kita pasti bertumbuh, hidup kita pasti makin lama semakin bertumbuh, dan tiba waktunya apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Tuhan buat berhasil. Ketika itu terjadi, kebahagiaan itu akan kita nikmati karena kita sadar semua keberhasilan ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Engkau sudah memberi kami satu pola kebenaran yang luar biasa untuk menjalani hidup ini, sehingga kami bisa menikmati kebahagiaan sejati sebagai orang-orang yang terberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang berhasil karena anugerah Tuhan. Roh Kudus terus mengajar dan menuntun kami supaya 4 hal yang diajarkan Mazmur pasal 1 ini benar-benar itu berproses dalam hidup kami. Kami jalani dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini mengikuti persekutuan okumene ini. Tuhan berkati mereka. Jadikan mereka orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berhasil, yang selalu menyadari bahwa keberhasilan dan semua kebaikan, semua hal yang mereka capai itu merupakan berkat Tuhan, merupakan anugerah Tuhan. Sehingga semua hal yang mereka miliki itu justru semakin mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.